Waktu itu Rini masih berusia 10 tahun. Langit mulai menggelap. Azan maghrib juga mulai terdengar sayup-sayup. Jauh dari tempat Rini sedang berdiri, ia memandang kosong ke arah lapangan tenis. Rini diam. Ia tertuju pada sebuah pohon beringin besar. Namun, bukan itu yang sedang Rini perhatikan, melainkan tepat di tengah-tengah lapangan, Rini melihat gadis kecil yang mungkin sebaya dengan dirinya. Ia mengenakan gaun putih bersih, rambutnya panjang terurai. Ia melihat Rini tersenyum, lalu melambai-lambai kepadanya. Lapangan tenis ini jarang sekali digunakan. Lokasinya ada di dalam pabrik gula. Tempat ini adalah salah satu dari banyak fasilitas yang diperuntukkan bagi karyawan di pabrik gula ini. Tak ada yang menjaga, tak ada siapapun di sini selain dirinya dengan gadis kecil misterius itu. Rini masih tertuju kepada sosok itu. Kulitnya kuning langsat, tingginya tak lebih dari tinggi Rini. Ia masih melambaikan tangan memanggil, mengajak Rini untuk bermain. Gadis kecil ini ragu karena kegelapan pepohonan di belakang lapangan tenis perlahan mulai menyeruak. Rini mendekat. Ia berjalan di jalan setapak penuh kerikil kecil. Ia masih melihat gadis itu tersenyum, menungguinya. Tinggal beberapa meter lagi Rini sampai. Namun, saat sebelum Rini sampai di pintu kawat lapangan tenis, sesuatu menarik dirinya. Rini terkesiap. "Nduk, kowe katinang ndi? Gak krungu ajan ta?" Rini melihat ibu menarik tangannya, membawanya menjauh dari lapangan tenis. Rini mencoba menjelaskan, namun nampaknya ibu tak butuh penjelasan. Ia menarik Rini terus menjauh. Sesaat sebelum ia benar-benar menjauh, Rini menyempatkan untuk melihat gadis kecil itu. Ia ingin mengatakan kepada ibu, ada anak lain yang belum pulang. Namun pemandangan itu tidak akan pernah Rini lupakan seumur hidupnya, karena gadis kecil misterius itu tengah merangkul kepalanya. Bapak sedang membuat kopi, ibu ada di sampingnya mengambil lauk dan nasi. Rini masih duduk diam. Ia memandang kosong meja makan di depannya. Rini meyakinkan dirinya apa yang baru saja dia lihat. Apakah hal yang nyata? Kepala gadis itu dirangkul, sementara tangannya masih melambai-lambai. Kemudian, "Pak, ojo lali nggawa sentolope ya," kata ibu. Bapak tersenyum mengangguk. Malam ini Bapak bekerja shift malam. Ia salah satu karyawan yang sudah lama bekerja di pabrik gula ini. Karena masa kerja Bapak, Rini sekeluarga mendapatkan salah satu fasilitas yang diberikan pabrik gula ini, yaitu tempat tinggal. Rini sekeluarga mendapat tempat tinggal di sebuah rumah tak jauh dari gerbang selatan. Orang-orang memanggil tempat ini dengan perumahan Belanda, karena lokasi ini dulu bekas rumah orang-orang Belanda. Awalnya Bapak tak mau menerima pemberian fasilitas ini. Namun, lambat laun ekonomi semakin sulit. Untuk
Untuk berhemat, akhirnya bapak menerima. Sebenarnya untuk karyawan biasa seperti bapak, tak diperbolehkan tinggal di perumahan Belanda, karena tempat ini khusus untuk supervisor ke atas. Tapi, karena rumah dinas biasa sudah penuh diambil oleh karyawan lain, bapak akhirnya ditawari untuk menempati salah satu dari 10 rumah Belanda. Ada hal aneh yang pernah Rini dengar saat bapak bicara dengan ibu. Katanya, teman-teman bapak sempat melarang dan lebih baik mencari kontrakan lain. Tapi tak dijelaskan apa masalahnya. Bapak sendiri saat bicara dengan ibu, raut wajahnya sedikit khawatir. Namun, ibu meyakinkan bahwa tak ada yang perlu ditakutkan dari tempat ini. Bapak akhirnya mengangguk. Toh, rumah ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Awalnya, Rini juga tak mengerti. Untuk anak seusianya, ia sudah bisa mencium hal ganjil. Salah satunya adalah melihat besar rumah dan segala tetek bengek perabotan di dalamnya. Seharusnya banyak karyawan yang ingin tinggal di sini, bahkan sekelas supervisor sekalipun. Tapi anehnya, 10 rumah Belanda yang tersedia, hanya Rini sekeluarga dan seorang lagi karyawan tak dikenal yang tinggal di blok barat, cukup jauh dari rumahnya. Selebihnya, rumah ini dibiarkan kosong. Hal ini cukup mengganggu bagi dirinya. Apa alasan rumah ini tidak diterima? Rumah ini memiliki 3 kamar berukuran besar, dengan 1 basement atas dengan anak tangga kayu. Selebihnya adalah ruang tamu dan dapur yang dipisahkan oleh koridor panjang. Selain itu, ada halaman belakang yang dipenuhi tanaman-tanaman buah seperti jambu biji dan lain sebagainya. Banyak benda-benda lama seperti kursi tamu yang terbuat dari anyam bambu dan kayu jati dengan ukiran-ukiran. Juga foto-foto tua lengkap dengan banyak wajah dari orang-orang Belanda, serta lukisan-lukisan yang nyaris membuat bulu kuduk berdiri saat memandanginya. Semua benda itu adalah properti milik pabrik yang tidak boleh diambil tanpa seizin, karena salah satu peninggalan lama saat pabrik gula ini masih di bawah naungan bangsa Belanda. Terkadang Rini merasa terganggu saat ia duduk di ruang tamu. Foto-foto itu seperti sedang memandanginya. Tak kalah dari foto-foto tua, ada lukisan-lukisan yang cukup menarik perhatian Rini. Seorang gadis Bali sedang menari yang ada di kamar miliknya. Juga lukisan seorang kakek tua memegang cerutu rokok dengan merangkul ayam jago. Lukisan ini terlihat lebih tua dari foto-foto itu. Malam ini Rini merasa aneh, seperti ada yang mengawasinya. Namun tidak tahu apa itu. Ia hanya termangu memandang ke arah pintu putih dengan kaca. Rini berselonjor di atas ubin yang dingin. Di hadapannya terdapat buku pelajaran. Rini masih memandang kosong ke arah kaca yang menunjuk pada pemandangan halaman rumah. Saat sekilas, kain putih terlihat melintas melayang. Rini terkejut, namun suara ibu yang muncul dari belakang mengalihkan perhatiannya. Rini sinau ya, ayo ibu bantu. Itu kata yang Rini dengar dari ibunya. Rini terdiam. Ia tak tahu apa yang baru saja ia lihat. Ibu yang menyadari gelagat aneh pada wajah anaknya, lalu
berdiri dan kemudian membuka pintu. Ia melihat ke sana kemari seperti sedang mencari sesuatu. Tak lama, ibu pergi ke dapur lalu kembali dengan menebar sesuatu seperti garam. Kemudian ibu membawa Rini masuk ke kamar. Setelahnya, ibu tak mengatakan apa-apa. Ia membantu Rini mengajarinya dengan telaten, sampai anak itu benar-benar tertidur. Ada seorang wanita sedang menari, berlenggak-lenggok dengan rambut hitam panjang. Ia mengikuti irama musik dengan sendu, suara yang entah muncul dari mana. Wanita itu begitu cantik, lengkap dengan mahkota berwarna kuning merah. Sesaat Rini menikmati pertunjukannya sebelum ia melotot. Rini tersentak dari tidurnya. Ia menyibak selimut dengan keringat deras di keningnya. Ia bermimpi melihat wanita menari. Saat Rini kemudian sadar, di depan ranjangnya ada lukisan penari Bali. Rini bergidik ngeri memandanginya. Lukisan itu melotot menatapnya. Wanita yang sama, batin Rini. Ojo metu nduk, ning kene ae. Soalnya akeh dayuh teko. Kalimat itu adalah kalimat yang Rini dengar sesaat sebelum terbangun. Namun Rini terlalu takut. Ia berniat tidur di kamar ibu sampai terdengar suara di dapur. Rini melangkah dari dalam kamar. Tepat di seberang kamar adalah tempat ibu. Tapi Rini menaruh curiga pada suara di dapur. Suara yang terdengar seperti meja kayu yang ditepuk dengan tangan kosong. Apakah bapak pulang? Itu yang keluar di benak Rini. Tanpa sadar, Rini mulai berjalan mendekatinya. Bak, bak, bak. Rini berhenti sejenak saat mendengarnya. Semakin lama semakin keras. Bak, bak, bak. Leher Rini mulai meremang. Sesuatu yang amis tiba-tiba saja tercium. Di koridor yang panjang, Rini harus melewati satu kamar lagi. Kamar kosong, kamar yang selalu dikunci oleh ibu. Lalu mulai terdengar suara lain seperti suara menggaruk. Diikuti suara melengking keras sekali, sampai membuat Rini menutup telinga. Di hadapan Rini, kini ia melihat kamar kosong itu. Anehnya, malam ini, daun pintu di kamar itu sedikit terbuka. Ibu lupa menguncinya. Itu yang muncul di benak Rini. Dari celah pintu, Rini tak bisa melihat apa-apa selain kegelapan total. Rini menarik gagang pintu, lalu menutupnya kembali. Tetapi entah benar atau tidak, sesaat Rini seperti mendengar suara.